Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zlani Wardah dengan NIM 10522031 dari kelas IS1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen memori. Konsep manajemen memori. Memori merupakan sumber daya komputer yang dikelola oleh sistem operasi. Pengelolaan memori berkaitan dengan ruang dan letak. Selain sebagai pengingat memori, juga bertindak selaku penyimpanan. Bagaimana manajemen memori dapat bekerja? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer. Karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Bagian-bagian dalam manajemen memori. Yang pertama ada konsep binding yang terdiri dari dynamic loading, dynamic linking, dan overlay. Strategi manajemen memori, ruang alamat logika dan fisik, swapping dan pengalokasian berurutan. Konsep binding, address binding, alamat yang terdapat dalam kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logika yang perlu ditranslasi terlebih dahulu. Aktivitas translasi alamat ini disebut dengan address binding. Address binding dapat menjadi pada saat compile time, apabila dimungkinkan letak atau alamat fisik memori diketahui sebelum dieksekusi, agar dapat ditulis pada source code. Kelemahannya, program tidak dapat direlokasi selama eksekusi. Loading time dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Hasil dapat dikompilasi disimpan dalam file yang berisi alamat fisik. Jika terjadi perubahan relokasi, maka kode di-load ulang. Execution time membutuhkan perangkat keras pada MMU atau Memory Management Unit. MMU bertanggung jawab membantu proses perhitungan transaksi alamat logika ke alamat fisik pada saat eksekusi. Dimungkinkan suatu proses berpindah alamat sewaktu dieksekusi. Dynamic loading. Program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Bila suatu rutin perlu memanggil rutin lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload. Rutin diminta ke memori dan mengubah tabel alamat. Keuntungan dynamic loading, yaitu rutin yang tidak dapat digunakan tidak pernah di-load. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pustaka untuk implementasikan dynamic loading. Dynamic linking. Proses dengan banyak langkah ditemukan juga penghubung pustaka yang dinamis yang menghubungkan semua rutin yang ada di pustaka. Beberapa sistem operasi hanya mendukung penghubung yang statis, di mana seluruh rutin yang ada dihubungkan ke dalam suatu ruang alamat. Setiap proses program memiliki salinan dari seluruh pustaka. Konsep penghubung dinamis serupa dengan konsep pemanggilan dinamis. Overlay merupakan suatu metode untuk memungkinkan suatu proses yang membutuhkan memori yang cukup besar menjadi lebih sederhana. Penggunaan overlays dapat menghemat memori yang digunakan dalam pengeksekusian instruksi-instruksi. Hal ini sangat berguna terlebih jika suatu program yang ingin dieksekusi mempunyai ukuran yang lebih besar daripada alokasi memori yang tersedia. Tujuan manajemen memori.
Memori utama harus diatur sebaik mungkin agar meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Data instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas, sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin. Transfer data dari atau ke memori utama dari CPU agar lebih efisien. Fungsi manajemen memori: mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, mengelola swapping antara memori dan disk. Istilah dalam manajemen memori: swapping, partisi, fragmentasi, paging, segmentasi, dan virtual memori. Swapping, sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar swap sementara untuk keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store merupakan disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Contohnya, sebuah lingkungan multiprogram dengan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round-robin. Pada saat kuantum berakhir, manajer memori akan memulai untuk menukar proses yang baru selesai dan menukar proses lain agar memori yang dibebaskan. Kebijakan penukaran juga dapat digunakan pada algoritma penjadwalan berbasis prioritas. Jika proses mempunyai prioritas lebih tinggi, datang dan meminta layanan memori akan swap out proses dengan prioritas lebih rendah, sehingga proses dengan prioritas lebih tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Partisi memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu untuk sistem operasi, biasanya diletakkan pada alamat memori rendah, proses user yang diletakkan pada alamat memori tinggi. Monoprogramming merupakan manajemen memori yang paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Ciri-ciri manajemen memori monoprogramming adalah hanya satu proses pada satu saat. Pemakai memuatkan program ke seluruh memori dan disk atau tab. Program mengambil kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses dan menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Strategi manajemen memori yaitu monoprogramming yang tadi saya jelaskan, multiprogramming, partisi statis, dan partisi dinamis. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Multiprogramming sama dengan banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Alasan menggunakan multiprogramming agar dapat mempermudah program karena pemrogram dapat memecah program menjadi dua proses atau lebih. Agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa user secara simultan. Efisiensi pengguna sumber daya. Eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Dapat mengerjakan sejumlah
job secara simultan. Partisi dinamis. Dengan partisi dinamis, maka jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuk sesuai kebutuhannya. Teknik ini meningkatkan utilitas memori. Nah, terdapat kelemahan pada partisi dinamis, yaitu dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai, merumitkan alokasi dan juga dealokasi memori. Fragmentasi. Dalam konteks sistem file, fragmentasi adalah penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien untuk menyimpan konten dari suatu file di lokasi yang berbeda pada disk daripada dalam urutan bit yang berdekatan di suatu tempat. Sebagai contoh, memori hanya dapat dialokasikan untuk program-program dalam blok yang dapat dibagi menjadi 4, 8, atau 16. Ketika suatu proses meminta 24 byte, biasanya mendapatkan blok sebesar 32 byte. Kelebihan 8 byte dibiarkan tidak digunakan. Jadi, memori yang digunakan beda di dalam lokasi yang dialokasikan, khusus dan sangat kecil, sehingga proses baru tidak dapat dialokasikan untuk itu. Menghasilkan pemborosan. Limbah ini juga disebut sebagai fragmentasi internal. Mungkin satu-satunya cara yang dapat menghapus jenis fragmentasi ini adalah dengan alokasi memori dinamis. Fragmentasi internal. Fragmentasi internal ini mengacu pada ruang ekstra yang menjadi sia-sia ketika lebih banyak memori dialokasikan untuk suatu proses daripada yang dibutuhkan. Ini biasanya terjadi ketika blok memori ukuran tetap dialokasikan untuk program atau proses. Ruang kosong yang terbentuk di dalam blok memori yang dialokasikan ketika memori yang dialokasikan untuk proses lebih besar dari memori yang diminta oleh proses disebut sebagai fragmentasi internal. Internal mengacu pada byte yang tidak digunakan yang berada di blok memori yang lebih besar. Alasan utama mengapa fragmentasi internal terjadi adalah ketika memori partisi menjadi blok berukuran tetap. Dapat dihilangkan dengan alokasi memori dinamis yang secara dinamis mengalokasikan bagian dari blok memori untuk proses atas permintaan mereka dan membebaskannya ketika mereka tidak lagi diperlukan selama pelaksanaan suatu program.